Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kemudahan, memberikan pertolongannya kepada kita untuk dapat menjalankan kewajiban kita selaku hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, la yatimul ma'ruf illa bisalas. Tidak sempurna amal kebaikan kecuali dengan 3 perkara: bitasghirihi wa ta'jilihi wa satrihi. Yang pertama, tidak menganggap bahwa amal kita itu sudah banyak, yakni bitasghirihi, menganggap amalan yang sudah kita kerjakan itu baru sedikit. Yang kedua, wa ta'jilihi, yaitu bersegera melakukan amal dan tidak menunda-nunda. Yang ketiga, wasatrihi, yakni berusaha untuk menyembunyikan amal, tidak memperlihatkan kepada manusia. Maka dengan 3 perkara ini amalan kita akan menjadi sempurna. Tentunya amalan yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk amalan-amalan di bulan Ramadan
baik itu sholat tarawih kita, puasa kita, kemudian ya amalan-amalan yang lain, maka hendaknya amalan-amalan itu dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga bergegas, tidak taswif, tidak menunda-nunda. Ingat, hari esok belum tentu milik kita. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda amal. Dan barang siapa yang saat ini, detik ini mampu melakukan amal soleh, maka insya Allah besok, jika Allah takdirkan bertemu dengan hari besok, Allah pun akan mudahkan melakukan amal soleh berikutnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh sahabat Jabir, insyaallah, innal hasanat akhwat wa inna sayyiat akhwat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu memiliki saudari-saudarinya, dan amal keburukan juga memiliki saudari-saudarinya. Artinya kaum muslimin, apabila kita membiasakan melakukan amalan-amalan kebaikan, ya, maka kita akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan berikutnya. Sebab kaum muslimin yang berbahagia, seseorang itu akan wafat di atas kebiasaannya. Maka jika kita membiasakan beramal solih, ya, maka insya Allah kita akan dimudahkan melakukan amal-amal solih berikutnya. Nah sebaliknya, kalau kita membiasakan amal-amal keburukan, insya Allah kita pun akan ya diwafatkan di atas keburukan itu. Jadi seseorang itu meninggal dan dibangkitkan di atas kebiasaannya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Nah, alhamdulillah, itu sebagai muqaddimah, penyemangat bagi kita agar kita bergegas melakukan amal-amal kebaikan, dan kita tidak pernah merasa ujub, merasa bangga dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan, dan kita berusaha untuk menyembunyikan amal-amal kebaikan tersebut. Jamaah yang berbahagia, kemarin kita sudah membacakan ayat yang keempat dari surah Yunus alaihi salam. Namun kita belum menyampaikan penjelasan dengan rinci atau tafsir dengan rinci. Ayat yang keempat kita bacakan terlebih dahulu, nanti kita akan jelaskan kandungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilaihi marji'ukum jami'an. Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Artinya hanya kepada Allah kita semuanya akan kembali, sebab kita milik Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Wa'dallahi haqqan, itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu, sesungguhnya dialah Allah yang memulai penciptaan, al-khalqa semua makhluk, summa kemudian yu'iduhu akan mengulanginya, yakni akan menghidupkan kembali setelah berbangkit. Nanti kita akan bahas iman kepada hari akhir, wabil khusus iman kepada al-ba'ats, yaitu hari kebangkitan, serta hikmah beriman kepada hari akhir. Liyajziyalladzina amanu, agar dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman.
wa amilus solihati, dan orang-orang yang mengerjakan amal solih. Amal dikatakan solih apabila di dalamnya terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba', mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil qisti, dengan adil. Alhamdulillah, ada harapan di sini bagi mereka yang di dunia belum mendapatkan keadilan. Allah yang Maha Adil akan menegakkan keadilan. Bukan hanya manusia, bahkan binatang juga akan mendapatkan keadilan di akhirat kelak. Binatang yang dulu di dunia tidak memiliki tanduk, kemudian mati ditanduk oleh temannya, alias dizalimi oleh temannya, nanti setelah dibangkitkan di hari kiamat, dia akan diberi tanduk dan membalas menanduk yang dulu di dunia membunuhnya. Setelah selesai kisos ditegakkan, Allah jadikan binatang itu tanah atau debu. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, ya, lahum, bagi mereka, syarabun, syarabun, minuman, min hamim, dari air yang mendidih, wa adzabun alimun, dan siksaan yang pedih, bima kanu yakfurun, disebabkan kekafiran mereka dahulu waktu di dunia. Alhamdulillah, jamaah yang berbahagia, iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu akidah dari akidah Islam yang pokok. Karena masalah kebangkitan di negeri akhirat merupakan landasan berdirinya akidah setelah masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada segala hal yang akan terjadi pada hari akhir dan tanda-tandanya merupakan keimanan terhadap perkara yang gaib, yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali melalui wahyu. Maka sifat atau karakter orang bertakwa yang pertama dan utama Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan sifat orang bertakwa yu'minuna bil ghaib, mengimani perkara ghaib. Termasuk di sini yaitu tentang adanya hari berbangkit, yaumul ba'ts. Naam. Dan untuk mengetahui perkara gaib, sekali lagi, kita tidak akan mengetahuinya kecuali melalui nas wahyu. Dan karena pentingnya beriman kepada yang gaib ini, karena agungnya beriman kepada yang gaib ini, kita temukan, kita dapatkan di dalam Al-Quran, Allah sering menghubungkan iman kepada Allah dengan hari akhir. Misalnya dalam surah Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah hakikat kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Walakinnal birra,
man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi hakikat kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Begitu juga dalam surah At-Tolak ayat yang kedua. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan masih banyak lagi Allah menyebutkan dalam Al-Quran beriman kepadanya dengan hari akhir. Naam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, maka sering kita temukan dalam Al-Quran Allah membahas hari berbangkit, hari kebangkitan, hari kiamat, hari akhir. Seperti dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kita akan dibangkitkan dan kembali kepada Allah. Dan ini janji yang benar, janji yang pasti, hak dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kehidupan ini menurut pandangan umat Islam atau orang Islam, kalau kita lihat, kita mengacu kepada Quran dan hadis yang sahih tentang umat Islam memandang kehidupan ini. Menurut pandangan Islam, kehidupan ini bukan hanya kehidupan di dunia yang sangat pendek dan terbatas, bukan. Begitu juga umur manusia yang sangat pendek dan terbatas, bukan. Jadi menurut pandangan Islam, kehidupan itu sangatlah panjang. Sangatlah panjang. Karena hidup kita tidak terbatas di dunia saja, tetapi kehidupan kita berlanjut hingga kita menuju surga. Semoga kita termasuk calon penghuni surga. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kaum muslimin, memandang kehidupan, pandanglah dengan kacamata Islam. Jadi kehidupan kita bukan hanya sebatas umur kita. Kehidupan kita bukan hanya sebatas umur dunia ini, tidak. Tapi kehidupan kita panjang sampai kita nanti menginjakkan kaki di neraka atau di surga. Nah, itulah hakikat kehidupan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Sabiqu, berlomba-lombalah. Perhatikan, kalimat berlomba-lombalah ini menunjukkan tentang takjil. Takjil artinya bersegera, bergegas. Dan kita lihat dalam Al-Quran, semua yang membahas tentang akhirat, Allah menggunakan kalimat perlombaan. Wasari'u, bergegaslah. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk yang demikian itu, untuk surga, berlomba-lombalah. Kaum muslimin, Ramadan juga demikian. Ramadan itu isinya adalah perlombaan. Dan kita sudah hampir mendekati garis finish. Finish Ramadan itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu core-nya Ramadan, intinya Ramadan di sana, finishnya di sana. Dan ini kita sudah mulai melihat bagaimana semangat kaum muslimin di tengah-tengah Ramadan ini. Mulai kita lihat mulai banyak yang
menguap semangatnya, mulai banyak yang berguguran ya di tengah perlombaan ini. Tidak semarak seperti awal kali Ramadan. Maka Anda yang menginginkan kampung akhirat, negeri akhirat, Anda yang ingin menjadi generasi akhirat, anak-anak akhirat, ingin pulang ke kampung halaman, harus serius mengikuti perlombaan kita ini. Maka persiapkan untuk menyambut 10 hari Ramadan. Sekarang sudah hari keberapa kita berpuasa? Pinten? 13, tinggal sedikit lagi. Siapkan kesehatannya ya, siapkan madunya. Kalau perlu nanti di malam ganjil datang ke Ashifa minta suntik vitamin ya, supaya kuat baca Qur'annya. Kuat melean, kan begitu. Gak apa-apa, halal kok. Dan efeknya insya Allah bagus. Cuma nagihi, Pak. Kata teman-teman begitu. Saya tanya teman-teman, kan biasa kalau mau ada acara seperti pertemuan di luar kota, itu datang ke Ashifa. Datang ke sana minta suntik vitamin supaya fit di perjalanan. Boleh, gak ada masalah. Atau takmir mungkin menyiapkan vitamin nanti, ada madu ya, kemudian ada jamu dan sebagainya untuk jamaah yang iktikaf di sini di malam-malam ganjil misalnya. Harus beda nanti menu malam ganjil dengan malam biasa. Ini istimewa supaya jamaah bisa bangun dan mencari Lailatul Qadar. Semoga kita diberi kesempatan bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai sekarang, gak ada masalah. Jadi bergegaslah menuju kepada ampunan Tuhan kalian dan menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu billah wa rusulih. Yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Kemudian Allah juga berfirman, yauma taqulu li jahannam, ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada neraka jahanam, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Wa taqul, surga akan mengatakan, hal mim mazid, ya Allah, apakah ada tambahan? Artinya kaum muslimin, neraka tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah puas untuk menampung orang-orang yang kafir kepada Allah. Berapapun yang dimasukkan siap untuk menampungnya, itu neraka. Berarti neraka itu luas. Kita tahu dalam hadis-hadis yang sahih, orang-orang yang kafir semakin besar dosa kekafirannya, fisik penghuni neraka semakin besar. Tebal kulit penghuni neraka itu perjalanan sehari semalam. Tebalnya 1 gigi geraham penghuni neraka itu sebesar gunung Uhud. 1 gigi sebesar gunung Uhud ya, Masya Allah. Berarti kalau giginya 32 gigi, ya bayangkan 32 gunung ditoto. Ini Rasul yang mengabarkan, hak, wajib kita mengimaninya. Maka kaum muslimin, itulah pandangan Islam tentang kehidupan ini. Nah, maka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, termasuk kebangkitan di dalamnya, ya, yakni beriman dengan semua yang ada runutannya di dalamnya, mulai dari alam kubur, padang mahsyar, hisab, mizan, ya, sirat, ya, semuanya itu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap manusia. Tidak ada di dunia ini sebuah teori, sebuah undang-undang yang bisa mengubah manusia menjadi lebih baik, menjadi istiqomah, menjadi lurus, kecuali
teori Allah. Apa itu? Menanamkan keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir dengan benar dalam hati kita, jaziman, dengan penuh kesungguhan. Maka akan nampak berbeda perilaku mereka yang tidak beriman kepada hari akhir dengan perilaku mereka yang beriman kepada hari akhir. Beda sekali. Beda sekali. Akan nampak itu dalam kehidupannya sehari-hari. Maka mereka yang mengaku beriman kepada hari akhir, dia akan bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan hidupnya untuk meraup bekal sebanyak-banyaknya. Sebab ia sadar, dia yakin dunia adalah ladang akhiratnya. Dunia adalah sawah untuk akhiratnya. Dia yakin setelah meninggalkan dunia ini tidak bisa beramal kembali. Yang ada adalah hisab, perhitungan amal yang ada. Makanya Allah berfirman, watazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya sahabat Umair bin Humam radhiyallahu anhu juga pernah berpesan kepada sahabat-sahabatnya, raqdan ilallah bi ghairi zat illa tuqa wa amalil ma'ad was sabri fillah alal jihad wa kullu zatin urdah. Ya, berlarilah menghadap Allah tanpa bekal kecuali ketakwaan dan amal untuk hari akhir. Jadi kita sekarang sedang menuju kepada Allah. Ilaihi marji'ukum jami'an, kalian sedang menuju kepada Allah. Maka berbekallah kaum muslimin, berbekallah. Bekalnya adalah takwa. Maka lihat sekali lagi, orang yang beriman kepada hari akhir akan beda perilakunya. Ketika tiba Ramadan seperti ini, musim ketaatan, waktu emas yang Allah berikan kepada kita, dia akan serius mengisi Ramadannya dengan berbagai macam amal solih, baik dengan membaca Quran, salat tarawih, zikir, menjaga jamaah 5 waktunya, semakin baik kepada anak istrinya, meningkatkan sedekah-sedekahnya. Ya, kalau capek zikirnya pindah baca Quran, capek baca Quran pindah baca kitab, capek baca kitab terus pindah kepada amal-amal yang lainnya yang bermanfaat bagi akhiratnya. Mari kita lihat salah satu contoh perilaku mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, rawahu Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu khair. Ya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu semuanya keadaannya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada hal itu kecuali pada orang yang beriman. In asabathu sarra syakara, ketika orang beriman mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairon lah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra sabara, ketika orang beriman mendapatkan musibah, dia bersabar, fakana khairon lahu, maka itu baik untuknya. Lihat, ini orang beriman, Pak. Beda cara menyikapi keadaan. Namun orang yang gak beriman, lihat, ketika mendapatkan nikmat dia lupa diri. Seperti Qarun, dia mengatakan ketika datang petugas zakat, Qarun, wahai zakat, apa? Zakat enak men. Iki lo dunyaku tak goleki, ya, aku entuk dunia iki karena kecerdasanku, karena kehebatanku. Lupa dia. Ketika ada proposal datang pembangunan masjid, pembangunan pesantren misalnya, dia gak mau memberikan sebagian harta yang dimilikinya. Kenapa? Sebab dia tidak beriman yang benar kepada hari akhir. Lihat orang kafir
yang ada di pandangan dirinya hanya materi, materi, materi. Sehingga ketika sudah mendapatkan materi, dia pun pelit, dia pun tidak mau memberikan sebagian hartanya untuk akhiratnya. Gak akan pernah kepikiran ke sana. Kenapa? Karena gak iman sama hari akhir. Lihat orang yang beriman kepada Allah, ada musibah, dia bersabar, mengharapkan pahala dari musibahnya. Adapun orang yang tidak beriman, wah, menyalahkan Allah, marah-marah, cari kambing hitam, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Dia tidak menerima takdir Allah, ya, mencela Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Lihat buah dari beriman kepada hari akhir. Lihat bagaimana sikap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah kedua Islam. Ternyata perilakunya tidak hanya sebatas kepada manusia saja, tetapi juga dirasakan oleh hewan. Dalam hadis yang sahih, Umar mengatakan, "Lau asarat baghlah fil Iraq la dhanantu anna Allah ya sayas'aluni anha lima lam tusawwi lahat tariqa ya Umar." Perhatikan, Umar bin Khattab mengatakan, seandainya ada seekor keledai, bighol, keledai yang terjatuh di Irak, karena kebetulan ketika Umar menjadi khalifah, Irak itu sudah dikuasai oleh Umar, sehingga Umar itu penguasanya. Umar ada di Madinah. Seandainya ada keledai yang jatuh di Irak karena melewati jalan umum yang tidak baik sehingga dia jatuh, maka sungguh Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada diriku, kata Umar. Allah akan bertanya kepadaku, lima lam tusawwilah tariq ya Umar, hai Umar, kenapa engkau tidak menghaluskan, meratakan atau membuatkan jalan yang layak untuk manusia dan keledai itu ya Umar. Masya Allah. Kenapa Umar sampai memiliki pemikiran seperti itu, kaum muslimin? Karena Umar meyakini akan adanya hari berbangkit, hari akhirat. Umar meyakini akan adanya hari hisab, akan adanya hari akhirat berupa pembalasan neraka dan surga. Umar meyakini itu, Umar mengimani itu, sehingga muncullah pemikiran yang indah itu, kaum muslimin. Masya Allah. Bayangkan seandainya pemimpin-pemimpin kita betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, memiliki pemikiran seperti ini, Masya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dia akan mikir, saya sebagai presiden akan dihisab, disiksa oleh Allah, ditanya oleh Allah kalau ada wargaku yang jatuh di pelosok sana gara-gara jalannya berlubang. Pasti ke sana pemikirannya. Sehingga dia akan memeratakan pembangunannya. Dia tidak akan pilih kasih dalam pembangunan itu. Dia akan memperhatikan warganya. Lihat warga di pelosok-pelosok, sudah dapat listrik belum? Sudah dapat air bersih belum? Jalannya berlubang enggak? Beda dengan negeri Konoha. Negeri plus 62. Masya Allah. Kalau jalannya tidak didemo, enggak dibangun. Kalau jalannya tidak ditanami pisang, ya nggak ada. Kalau nggak sampai di video dimasukkan YouTube, nggak ada greget untuk memperbaiki jalan. Padahal itu kewajiban siapa? Kewajiban mereka yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin negeri ini. Perhatikan, kenapa ini terjadi, kaum muslimin? Karena pemimpin-pemimpin kita lemah imannya kepada Allah dan hari akhir. Coba kalau pemimpin kita kayak Umar, cara berpikirnya kayak Umar, dia selalu memikirkan akhirat, takut akan akhirat, gak akan pernah terpikirkan untuk korupsi, gak akan terpikirkan untuk menyelewengkan amanah, menyelewengkan harta rakyat, gak kepikiran. Bayangkan Irak dengan Madinah itu jauh, itu ribuan kilo itu, tapi Umar memperhatikan kondisi negeri sana, karena itu tanggung jawab beliau sebagai penguasa.
Inilah kaum muslimin, ya, perilaku mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini perilaku mereka seperti ini. Nah, itulah kaum muslimin di antara hikmah beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya keimanan kepada Allah dan hari akhir harus kita pupuk terus, harus kita tanamkan terus supaya semakin kuat, ya, keimanan kita dan semakin baik amal-amal kita. Ketika mendengar Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana jaruhu la yu'min, ya, bawa'iqahu, atau kama qala Nabi, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan dirinya. Maka ketika dia membaca hadis ini akan betul-betul menjaga hak bertetangga. Yang punya anak laki-laki misalnya, yang masih anak-anak, di bulan Ramadan ini diingatkan, la wayahe wong istirahat, wong turu jam 1 awan misalnya, ojo main mercon, ganggu wong turu sing poso kuwi, kan begitu harusnya. Enggak, saya itu kemarin nggak bisa tidur, pas mau kesirep jam 1:30 habis belajar, anak tetangga main mercon yang dawa iku, waduh, astagfirullah. Terus wis gak bisa turu wis sampai asar, dor. Perapatan sini jam 2 siang Pak, perang mercon. Masya Allah, rek. Aduh, kita sudah capek mau istirahat. Ngono kok bapak gak tanggap gitu. Ini Ramadan ini, ya. Ini Ramadan. Banyak orang sedang capek, butuh istirahat. Karena malamnya menghidupkan malam untuk ngaji dan sebagainya, malam main mercon. Apa kayak dosa bapak ibu ini? Dolim ini. Maka silakan, boleh cari tempat yang jauh dari penduduk, di tengah sawah, di pinggir hutan sana, silakan. Di pinggir kali sak tuwuke ngono wis gak apa-apa. Dan di waktu-waktu jangan sampai orang istirahat Anda bom-boman mercon kayak gitu, ya, kasihan saudara kita yang sakit dan sebagainya. Apalagi punya jantung kan, butuh istirahat, jantungan akhirnya kan. Nah, jadi kaum muslimin yang berbahagia itulah hikmah beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, setelah Allah menyebutkan tentang kekuasaannya yang mudah menciptakan makhluk, kemudian Allah menyebutkan kekuasaannya yang mudah mengembalikan atau mengulang kembali penciptaan makhluk, maka Allah menyebutkan bahwasannya setelah diciptakan kemudian ditiadakan lalu dibangkitkan, Allah akan memberikan balasan. Maka imanilah kaum muslimin, setiap apa yang kita perbuat, yang kita berinteraksi dengan Allah akan dibalas oleh Allah. Yakinlah itu. Sedekah kita, puasa jenengan, tarawih jenengan, lelahnya jenengan dalam ibadah dibalas oleh Allah. Enggak usah khawatir, ya, akan dibalas. Bahkan Allah punya prinsip, untuk kebaikan Allah balas berlipat-lipat, atau fadlun istilahnya. Untuk keburukan Allah balas setimpal. Ini prinsip Allah dalam memberikan balasan kepada kita. Tidak ada undang-undang seperti undang-undang Allah. Adakah aturan yang Allah buat seperti yang manusia dapatkan, berbuat satu kebaikan dibalas 700 kali lipat? Ada? Nggak ada. Ya, Anda ngirim soto sak mangkok kepada tetangga dibalas 700 mangkok. Nggak ada seperti itu. Ini hanya ada, ya, hal ini ketika kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian nanti kaum muslimin, setelah kita dibangkitkan oleh Allah untuk mendapatkan balasan dari amalan-amalan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan timbangan amal, ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke 47. Al-Anbiya ayat berapa? 47. Ya, Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Anbiya 47. Nah, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan memasang timbangan qista yang tepat, yang adil, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha, sekalipun hanya seberat biji sawi. Nah, kalau orang dulu kan biji sawi, atau seberat atom lah dari kebaikan, akan didatangkan pahalanya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami Allah yang membuat perhitungan itu. Maka al jaza bil adl, balasan yang akan didapatkan dari kiamat dengan adil, Kemudian Allah menyebutkan liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Surat Fatir ayat 30. Supaya Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah mereka karunia-Nya. Masya Allah. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Artinya apa? Allah Maha membalas kebaikan-kebaikan kita. Syakur itu nama Allah. Ketika kita meyakini nama Allah Asy-Syakur yang membalas kebaikan, maka jangan ragu untuk berbuat baik di jalan Allah. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surat Yunus ayat 26. Nanti kita bahas juga tafsirannya. Bagi orang-orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan al-husna, itu surga, pahala terbaik. Husna isim tafdil, superlatif, artinya terpaling. Apa yang dimaksud dengan yang terbaik itu surga. Waziyada, dan bonusnya melihat Allah di surga kelak. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, itu yang didapatkan balasan bagi orang-orang yang beriman. Nah, sebaliknya mereka, orang-orang yang kafir, akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan kekafirannya, membenarkan janji-janji nabinya, rasulnya yang dulu didustakan saat di dunia. Allah menyebutkan walladzina kafaru lahum syarabun min hamim, bagi orang-orang kafir minuman dari air yang mendidih. Wa azabun alim, siksaan yang pedih. Kaum muslimin, Allah berfirman dalam surat yang lain, Shad ayat 57 hingga 58. Allah berfirman, ya, falyadzuquhu hamimun wa ghassaq. Inilah azab neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadza, inilah azab neraka. Falyadzuquhu, maka rasakanlah. Hamimun, minuman mereka air yang sangat panas. Wa ghassaq, dan ghassaq, air yang sangat dingin. Nah, perhatikan, berarti nanti ada dua hukuman di neraka. Ada panas, ada dingin yang sangat dingin. Ya, bayangkan, Anda mungkin gak pernah merasakan tersiksanya kena dingin. Kenapa? Sebab cuaca di negara kita kebetulan tropis. Kita gak punya musim dingin, betul? Gak punya. Tapi di luar negeri yang memiliki musim dingin, lihat, ketika musim dingin tiba, teman kita yang lama kuliah di sana itu cerita, kalau musim dingin saya bawa termos, saya isi air panas. Kemudian ketika ikut mata kuliah sambil pakai jaket yang tebel, saya minum air termos, itu rasanya anget-anget kuku katanya. Bayangkan, air termos di musim dingin seperti anget-anget kuku. Wah, enak, seger. Masya Allah. Itu menusuk tulang.
Jadi dingin juga bisa menyiksa kaum muslimin. Sebagaimana panas juga menyiksa, dingin juga menyiksa. Dan ini dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya dingin di neraka. Ghassak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutkan dalam banyak hadis kaum muslimin. Ya, di antaranya ya, hadis yang sahih ya, riwayat Abu Hurairah muttafaqun alaih, ishtaqatin nar ila rabbiha, neraka itu mengadu kepada Allah disebabkan neraka itu ya memakan satu dengan yang lain, saking panasnya, tempuk panasnya. Ishtaqatin nar ila rabbiha faqalat ya Rabb akala ba'di ba'dan, ya Allah, kata neraka, kami memakan satu sama lainnya. Fa'adzina ya, fa'adzinli, izinkan kepada kami untuk bernapas. Jadi karena neraka itu penuh dengan api yang panas sehingga saling melahap satu dengan yang lain, neraka minta izin untuk bernapas. Fa'adzina laha binafasain, lantas Allah mengizinkan untuk neraka dalam 1 tahun bernapas 2 kali. Kata Rasulullah SAW, nafasin fisyita wa nafasin fisoif. Yang pertama, neraka bernapas ketika musim dingin. Yang kedua, neraka bernapas ketika musim panas. Fahuwa asyaddu ma tajiduna minal har wa asyaddu ma tajiduna minal zamharir, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hawa yang amat panas di musim panas itu adalah hembusan dari neraka. Hawa yang sangat dingin di musim dingin itu juga nafas hembusan dari neraka. Muttafaqun alaihi, sepakati Bukhari dan Muslim. Lihat kaum muslimin, ya, di sana ada namanya zamhariro. Zamhariro artinya dingin yang sangat dan membekukan. Dingin yang sangat dan membekukan. Bayangkan dingin kalau sudah nusuk ke tulang sumsum, rasanya sakit kaum muslim, sakit. Cobalah nanti praktekkan Anda ya dekep es batu. Apa rasanya? Sakit, sakit. Sakit. Dan Anda tahu, neraka itu kan dilipat gandakan 70 kali lipat. Berarti panasnya neraka nanti 70 kali lipat panasnya api dunia. Anda nggak percaya, nanti ke dapur itu Anda nyalakan kompor gas, taruhan kuat berapa detik Anda memegang api itu, silakan buktikan, lalu bayangkan dengan neraka. Makanya petinju klasik Muhammad Ali kemana-mana bawa korek, tapi beliau nggak ngerokok. Muhammad Ali nggak ngerokok, tapi kemana-mana bawa korek. Ketika ditanya, karena Muhammad Ali kan muslim ya, ketika ditanya, Anda kan nggak ngerokok, tapi kok kemana-mana bawa korek? Dia mengatakan, aku membawa korek ini kalau aku ingat akan dosa-dosaku dan ingin bermaksiat, aku nyalakan korek ini, tak taruh di telapak tanganku sambil aku bayangkan panasnya api neraka. Masya Allah. Bayangkan orang yang kuat nggak pernah dikalahkan ya, Muhammad Ali ya, takut dengan neraka. Anda yang ya, fisiknya lemes ini engkers gitu. Nah, bayangkan kaum muslimin. Nah, ini penting bisa dicontoh nanti supaya Anda ingat neraka, kan begitu. Namanya zamharir, dingin yang amat beku. Dan disebutkan oleh sahabat Ka'ab, zamharir, dingin yang membeku ini bisa menyebabkan kulit-kulit terlepas, ya, kulit-kulit terlepas, sampai akhirnya mereka meminta pertolongan pada panasan neraka. Ketika tiba diberikan kedinginan atau zamharir, ya, mereka ya Allah, ganti dengan panas, kami gak tahan dengan dinginnya. Ketika dikasih panas sudah gak tahan, mereka mengharapkan zamharir, terus begitu.
Ya Allah nggak kuat panasnya, minta dingin, kasih zamharir, dingin pol sampai lepas kulitnya, dagingnya mengelupas saking dinginnya. Nah, itu penjelasan dari sahabat. Ya, disebutkan dalam sebuah asar dari sahabat Abdul Malik bin Umair, dia berkata, telah sampai kepadaku berita bahwa penduduk neraka meminta pada penjaga neraka, ya, untuk keluar pada mereka. Lalu ketika penjaga neraka menemui penduduk neraka, ya, mereka meminta, ya, dingin. Lalu diberikan zamharir atau dinginnya neraka. Mereka pun nggak tahan. Lalu mereka minta lagi yang panas, dikasih panas. Mereka juga nggak tahan. Dan untuk tentang dinginnya neraka Allah sudah sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya surat An-Naba ayat 24 hingga 26. Allah berfirman, la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalam neraka dan tidak pula mendapat minuman illa hamima wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih dan ghassaq, air yang sangat dingin, jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Allah juga berfirman tadi surat Shad, hadza falyadzuquhu hamimu wa ghassaq. Ibnu Abbas menjelaskan ghassaq artinya dingin, membeku dari api, dari dinginnya neraka. Saking dinginnya dia seakan-akan dipanggang di atas es. Itu ghassaq namanya, masya Allah. Kaum muslimin, maka di Ramadan ini perbanyak berdoa seperti doa yang tadi kita contohkan dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah nomor 3846. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, memohon kepadamu, al jannata, surga, wa ma qarraba ilaiha, dan apa saja amalan yang bisa mengantarkan ke surga, min qaulin au amalin, baik ucapan maupun perbuatan, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minan nar, dari api neraka, wa ma qarraba ilaiha, dan amalan apa saja yang bisa mendekatkan ke neraka, min qaulin au amalin, baik ucapan maupun perbuatan. Wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu, ya Allah, antaj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan, jadikanlah setiap takdir yang engkau takdirkan untukku adalah takdir kebaikan. Hafalkan doa ini kaum muslimin, mudah ya, mumpung kita di bulan Ramadan, alhamdulillah. Jadi ayat ini kaum muslimin memberikan pelajaran yang pertama tentang penetapan adanya hari berbangkit, adanya hari berkumpul di akhirat di padang mahsyar, dan seterusnya. Kemudian ayat ini juga menjelaskan balasan orang yang berbuat baik dan balasan orang yang berbuat keburukan. Saya kira itu untuk kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amalan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.